Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, untuk kelas 10, kita memasuki pembahasan baru ya. Kemarin kita sudah membahas eksponen, tentang materi eksponen di video-video sebelumnya. Dari eksponen dasar, samaan eksponen, sifat-sifat eksponen, perdasaran eksponen, lalu nanti akan ada permasalahan yang melibatkan eksponen di akhir nanti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab baru, ya. Bab baru yaitu logaritma. Oke, bab baru dengan tema logaritma. Mungkin di buku paket kalian bisa membuka ya, sambil membuka bab tersebut, bab logaritma, bab 2. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai, disiapkan pulpen, pensil, pulpen berwarna ya, supaya ada tanda-tandanya, kalian menggaris, dibuat dengan bagus catatannya. Jangan lupa untuk menulis nama di atas bukunya, di buku kalian, yaitu nama di atas kertas lembarannya. Setiap lembar di-upload di Google Classroom, di-foto, di-upload. Jangan lupa untuk memberikan komentar di setiap videonya dengan ketentuan nama absen ya. Di setiap video yang kalian tonton yang saya berikan, wajib di kolom komentar. Untuk yang belum mencantumkan absen di kolom komentar, silakan buka video-video sebelumnya dimasukkan kalau di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga untuk bergabung di Google Classroom, oke? Jangan sampai telat mengumpulkan tugasnya. Langsung saja kita masuk ke materi baru ini. Ini materi kurang lebih hampir sama ya dengan materi sebelumnya, yaitu eksponen. Materi kali ini masih ada irisannya dengan eksponen, yaitu perpangkatan. Eksponen itu kan perpangkatan. Cuman sekarang bentuknya adalah logaritma. Logaritma itu biasa ditulis dengan log, ya, LOG. Nah, di dalam bentuk kalkulator itu ada log, ya, ada log di kalkulator. Nah, ini gunanya nih kita menggunakan secara manual, itu selain menggunakan kalkulator. Kita mulai saja, kita screen share. Nah, oke. Screen sharing. Ini saya menggunakan aplikasi Zoom sama beberapa alat bantu eksternal lainnya. Jadi kalian ada yang penasaran dengan aplikasi yang saya gunakan. Oke. Materinya adalah logaritma ya. Saya tulis ini logaritma. Logaritma. Lalu di sini ada sub materi kita hari ini adalah persamaan logaritma. Nah, yang pertama adalah kita membahas tentang sifat-sifat logaritma ya, sama logaritma. Nah, sebelum kita ke sifat-sifat logaritma, ini ada beberapa contoh ya, contoh persamaan logaritma. Contoh susah nih ya nulis di sini. Tumben hari ini. Persamaan logaritma. Yang pertama adalah 3 log X ditambah 3 log X plus 1
sama dengan 3 log 2. Lalu yang kedua adalah 2 log 2x min 3 tambah 4 sama dengan 2 log 2x min 8. Lalu yang ketiga ada x log 5x pangkat 3 min 4 sama dengan x log x pangkat 5. Lalu yang keempat ada contoh yaitu 5 log pangkat 2x min 5 log x pangkat 3 tambah 2 sama dengan. Nah, di sini pasti kalian bertanya-tanya bentuk apa sih ini gitu kan? Ini semua bentuk apa sih? Ya kan? Nah, ini semua adalah bentuk persamaan dari logaritma. Salah satu indikator disebut persamaan adalah di sini kita punya sama dengan, ya. Tandanya adalah sama dengan. Dan bentuk logaritma seperti ini. 3-nya ditulis di atas, selalu ya. Angka itu ditulis di atas sebelah kiri seperti pangkat, cuma dia sebelah kiri. Lalu ada tulis log, log dengan huruf kecil, ya. Ada lagi berikutnya ya ketentuan soalnya, misalnya ada x di sini, lalu ada x plus 1, nah persamaannya 3 log 2 seperti itu. Di sini nomor 2 ada 2 log 2x min 3 ditambah 4 sama dengan 2 log 2x min 8. Lalu ada x ya, x juga bisa jadi pangkat. Enggak cuma angka aja. X log 5x pangkat 3 min 4 sama dengan x log x pangkat 5 ya. Nah, di sini ada lognya dikuadratkan. Bisa, di sini bisa. Nanti ada caranya untuk menjawab soalnya. Lalu ada log x pangkat 3 tambah 2. Nah, ini adalah contoh-contoh persamaan logaritma. Ini semua ya. Silakan dicatat ya. Silakan dicatat. Ini saya hapus. Sekarang kita masuk ke, setelah kalian mengenal tentang persamaan logaritma, bentuk-bentuk logaritma, sekarang kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Yang pertama ada bentuk yang pertamanya. A log x y sama dengan A log x tambah A log y. Nah, ini sifat perkalian. Merupakan sifat perkalian. Lalu yang kedua ada, nah kita bahas dulu ya, A log x y sama dengan A log x tambah A log y. Nah, di sifat ini kita lihat ya, ini A log x y. Lalu ini kan x kali y ya, perkalian x kali y. Nah, maka dari itu jika dipisahkan, disebar ya, maka antara si x ini mempunyai A log.
Nah, ini selalu ngikut nih, A log X, A log Y. Nah, kalau dibalik juga bisa. Misalnya nanti ada soal A log X, misal 2 log 3 ditambah 2 log 5, berarti yang penting A-nya sama nih. Ya. Berarti nanti bisa digabung. Jadi 2 log 3 kali 5. Perubahannya bisa diubah. Jadi digabung. Sekarang nomor 2. Sifat kedua. Sifat kedua yaitu A log X per Y sama dengan A log X dikurang A log Y. Lalu ini adalah sifat pembagian. Nah, sama seperti materi eksponen sebelumnya, kalau pembagian ya sudah pasti ini dikurang ya, X kurang A log X dikurang A log Y ya. Tandanya dikurang. Jangan lupa. Berikutnya soal nomor 3. Bukan soal. Sifat ketiga. Sifat ketiga itu A log X pangkat R. Yang artinya adalah R A log X. Nah, ini adalah sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan yaitu kita lihat ya A log X pangkat R. Nah, jadi pangkatnya ini turun nih ke depan nih ya. Turun ke bawah. Jadi R dikali A log X. Seperti itu. Atau misalnya nanti ada soal, kalau dibalik, misalnya R A log X berarti berubah. Jadi R ini naik ke pangkat. Bisa ya. Nanti yang diputar-putar aja sifatnya, ini penting. Yang berikutnya, yang sifat keempat adalah A log A sama dengan 1. Ya. Jadi kalau misalnya angka di sini sama dengan di sini, misalnya 2 log 2, berarti hasilnya adalah 1. Nggak usah dicari lagi, hasilnya udah otomatis 1 ya. Udah otomatis 1 hasilnya. Yang terakhir, nomor 5, A log 1, hasilnya 0 ya. A log 1 hasilnya 0. Berapapun, misalnya 2 log 1, berarti hasilnya 2 log 1, 0. 3 log 1 hasilnya 0. Berarti ini selalu 0. Oke, dihapus dulu. Dihapus, lalu dicatat. Dihapus, dicatat. Catat dulu, saya minum dulu. Lanjut ke persamaan logaritma bentuk A log fx. Saya hapus. Kalian catat. Persamaan logaritma ya, A besar persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log b. Oke.
Di sini ada ketentuan-ketentuannya. Ada syaratnya. Ketentuan tentang ketentuannya ketentuan yang pertama, A lebih besar dari 0. Ketentuan yang kedua adalah A-nya nggak boleh 1. Lalu ketentuan yang ketiga, fx-nya harus lebih dari 0. Lalu yang keempat, P-nya harus lebih dari 0. Ya. Maka dari itu kita bisa menggunakan rumus ini. Log fx sama dengan A log P dengan fx sama dengan P. Biasanya saya jabarkan. Apa sih dimaksud A-nya lebih dari 0? Nah, ini A-nya itu, ya. Kita ini A-nya itu ini ya, pangkatnya ya. Pangkat di depannya A-nya itu harus lebih dari 0, nggak boleh 0. Ya minimal 1. Lalu A-nya itu tidak boleh 1. Oh ya, sini A-nya nggak boleh 1 nih. A-nya tidak boleh 1, berarti harus lebih dari 1, yaitu 2, 3, 4, dan seterusnya. Si A-nya. Banyak syarat juga si A-nya. Lalu fx lebih dari 0. Fx-nya lebih dari 0. Nanti kalau misalnya bentuknya fungsi, berarti kita harus nyari. Dicoba dulu, fx-nya lebih dari 0 enggak? Kalau tidak lebih dari 0, ya berarti tidak terdefinisi ya. Kalau misalnya, contohnya kalau tidak lebih dari 0, misalnya min 1, min 2, seperti itu. Lalu P-nya juga, P-nya harus lebih dari 0. Di sini. Sama seperti fx-nya. Intinya harus lebih dari 0, boleh minus. Maka dari itu kita bisa menggunakan rumus A log fx sama dengan A, ini A ya. A log P. Dengan diturunkan langsung dikerjakan langsung. Karena A-nya udah sama nih, sama-sama A log. Ya. A-nya sama, A log P. Langsung aja fx sama dengan P. Contohnya kayak eksponen kemarin ya, misalnya sama. Langsung contoh soal. Contoh. Contoh soal di slide berikutnya. Ini catat terlebih dahulu. Langsung saya hapus contoh. Contoh soal yang pertama. Ditanyakan 3 log X ditambah 3 log X plus 1 sama dengan 3 log 2. Oke. Nah, kita cari ketentuannya ya. Ini sesuai dengan syarat-syarat yang tadi. Jadi kita lihat dulu, ini kan si X-nya. Nih, kita punya si X nih. X ini, dia X harus lebih dari 0. X-nya juga harus lebih dari 0. Fungsinya ya. Syarat yang pertama, X lebih dari 0. Lalu di sini yang kedua, kan X plus 1 ya. X plus 1, maka dari itu, harus lebih dari 0. Berarti sini X lebih dari min 1. Suara air. Suara air. X lebih dari min 1, sehingga daerah definisi. Maka dari itu kalau misalnya X dari min 1, lebih dari min 1 nih, saya tandai dulu. Maka di sini X-nya lebih dari min 1 ya. Berarti yang dipakai ini nih. Yang dipakai yang atas. Si X lebih dari 0. Kayak gitu, berarti si X plus 1-nya nggak dipakai, tidak diperhitungkan.
Nah, jadi kita lanjut. Kan tidak sesuai ya, tidak sesuai. Berarti sehingga daerah definisi 1 dan 2 itu berarti yang dipakai adalah X lebih dari 0. Maka dari itu kita langsung kerjakan. Nanti akan berpengaruh di akhir contoh ya. Kan kita punya 3 log X 3 log X ditambah 3 log X plus 1. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi kita tulis, kita pelajari, yang saya tulis, maka si 3 log-nya ini kita satuin aja. Jadi 3 log X dikali X plus 1. Dan sama dengan 3 log 2. Nah, karena sama-sama 3 log, ya, sama-sama 3 log, karena kita memakai sifat fx sama dengan p, a log fx sama dengan a log p, maka dari itu langsung aja kita tulis sini x dalam kurung buka x plus 1 kurung tutup sama dengan 2, ya. Sama dengan 2 berarti x kali x kuadrat x kali 1 plus x sama dengan 2. 2-nya pindah ke kiri menjadi x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Maka dari itu dia kita faktorkan. Kita faktorkan, pindah ke atas. Si x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Faktornya berapa nih? Sini x sudah pasti x. Berapa kali berapa yang hasilnya min 2 dijumlah ke 1. Yaitu adalah hasilnya perkalian 2 ya. 2 sama 1 tinggal dikasih tanda aja. Kan dikali min 2 nih, jumlah ke 1 kali jumlah ke 1 harus ini plus ya. Ini. Tulis x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 2. Yang ini x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1. Nah, karena di sini minus ya hasilnya ya. Faktornya di sini minus, dia tidak relevan. Dia tidak relevan. Maka yang digunakan adalah ini. X sama dengan 1. Hasilnya adalah himpunannya HP-nya adalah sama dengan 1. Oke. Ini jawabannya. Catat dulu ya. Contoh soal nomor 1, catat dulu. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 yaitu 3 log X plus 1 sama dengan 3 log 4. Ya. 3 log 4. Kita jawab. Nah, kita coba dulu kayak tadi ya. Kita tes si X plus 1-nya. Si X plus 1 kita tes. Berarti dari persyaratannya
X plus 1 sama dengan taruh dulu bukan gini. Jadi X plus 1 itu harus lebih dari 0. X plus 1 lebih dari 0. Maka dari itu X lebih dari 1. Maka tidak terdefinisi ya. Di sini dia tulis tidak terdefinisi. Nah, sekarang kita baru kerjakan. Kita punya 3 log X plus 1 sama dengan 3 log 4. Oke. Nah, ini karena sama-sama 3 log. Ya. Berarti kita tinggal turunkan. X plus 1 sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 kurang 1. X sama dengan 3 ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan 3. Oke. Mantap. HP-nya 3. Nah, ini lebih gampang. Contoh soalnya lebih gampang dari yang ini. Saya akan dicatat dulu. Ditulis kita lanjut ke ke materi berikutnya, submateri berikutnya. Nah, yang sekarang B nih bersama sih sama yang tadi. Mana nih kursornya nggak tahu. Yang B persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log x. Oke. A log fx sama dengan A log x. Nah, kalau tadi kan A log fx sama dengan A log p. Ini bedanya di sini si fx tetap gx-nya diganti p. Yang artinya di sini persamaan, di sini juga persamaan. Jadi dua-duanya sama-sama persamaan. Nah, di sini ada ketentuan juga. Kalau nggak ketentuannya sama. Ketentuannya sama, yaitu syaratnya. Jadi masing-masing punya syarat. Dan syaratnya juga sama. Syaratnya yang pertama adalah A-nya harus lebih dari 0. Ya. Lalu yang kedua, A-nya tidak boleh 1. Yang ketiga, fx-nya juga harus lebih dari 0. Lalu yang keempat, gx-nya lebih dari 0. Nah, yang sama ya, kita lihat ya. A-nya harus lebih dari 0. Nah, ini A-nya. Si pangkatnya nih, logaritma harus lebih dari 0, nggak boleh minus. A-nya juga harus lebih dari 1, nggak boleh 1. Jadi harus mulai dari angka 2 atau 1 koma. Lalu fx-nya juga harus lebih dari 0. Lalu gx-nya juga harus lebih dari 0. Di sini si fx dan gx-nya harus lebih dari 0. Oke, dicatat dulu ya. Di sini kita contoh soal. Oh, belum. Jadi rumusnya gini nih. Rumusnya
Nah, ini rumusnya nih. Jadi rumusnya adalah log fx sama dengan log gx ya, fx sama dengan gx. Seperti itu. Log fx sama dengan log gx, berarti fx-nya lebih sama dengan gx. Ini sama ya, sama kayak atas ya. Coba deh sama dengan gx. Jadi si fx ini karena log-nya sama, dia tinggal fungsi 1 sama dengan fungsi 2. Kayak gitu. Catat. Nah, ini kita langsung ke contoh soal. Berarti tidak berlama-lama. Contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, soalnya adalah 2 log 2x min 3 ditambah 4 sama dengan 2 log 2x min 8. Nah, cara mengerjakannya adalah kita cek satu-satu ya. Dicek yang pertama adalah si 2x min 3-nya. 2x min 3 harus lebih dari 0. Berarti di sini x sama x lebih dari, kan ini pindah ruas ya. Di plus 3 ini juga pindah ruas. Jadi bagian 3/2. Nah, ini lebih dari 0. Lalu ada 2x min 8. Lebih dari 0. Berarti di sini x-nya adalah 8/2. Berarti x-nya lebih dari 4. Nah, yang dipakai adalah x-nya 4 ya. Kenapa x-nya 4 yang dipakai? Karena 3/2 itu kan 1,5. Dia kan 3/2 itu 1,5 ya. Yang dipakai itu yang lebih besar, 4. Nah, sisanya kita kerjain seperti biasa. Kita terus lagi soalnya. 2 log 2x min 3 ditambah 4 sama dengan 2 log 2x min 8. Ya. Salah. Berubah ya, benar soalnya. Lalu di sini 2 log 2 log 2x min 3 ini berubah. 4-nya berubah jadi 2 log 16. 16 dari mana? Dari akar 16 ya. Akar 16 itu 4. Akar 16 itu 4. Maka dirubah jadi 2 log 16. Sama dengan 2 log 2x min 8. Semuanya udah sama-sama log. Sama-sama logaritma 2 log semua. Berarti sini log 2. Oh, ini kurang. Ini kita kalikan ya. Si ini sama si ini dikalikan. Menjadi 2 log 16 dikali 2x min 3. Sama dengan 2 log 2x min 8. Nah, sama-sama 2 log, berarti sini enggak ini nih, 16 sama 2x ya. Kita tulis lagi di sini, kita hapus ya. Kita hapus semua. Maka dari itu tadi turunkan nih, berarti menjadi 6. Taruh kita tulis lagi 16 dalam kurung 2x min 3 dengan 2x min 8. 16 kali 2x 32x, 16 kali min 3 min 48 sama dengan 2x min 8. 2x pindah ke kiri.
32X dikurang 2X, lalu min 8, 48-nya pindah ke kanan, plus 48. Di sini menjadi 30X sama dengan 40. Berarti menjadi X sama dengan 40/3. Sama dengan coret-coret 4/3. Seperti itu. Jawabannya adalah HP-nya itu adalah, nah di sini tuh dia X-nya sama dengan 4/3 dan dia itu kurang dari 4. Nah ini jadi masalah nih. 4/3 itu kalau nggak salah, 4/3 itu sama dengan 1. Nah 4/3 itu 1,3 kalau nggak salah. 1,3 ya, dia lebih kecil dari 4. Dari 4 itu dia lebih kecil. Sementara harus lebih besar. Harusnya lebih besar. Lebih besar sama dengan. Sebagai syarat ya. Maka dari itu, himpunannya, HP-nya itu kosong. Himpunnya kosong, nggak ada isinya. Karena tidak memenuhi syarat isinya. Oke? Ya, seperti itu. Sekarang contoh nomor 2. Dicatat dulu ya, dicatat. Dicatat dulu, dipahami, dimengerti. Bentar lagi saya hapus. Oke, kita lanjut soal nomor 2 nih, saya hapus. Saya hapus. Lanjut soal terakhir ya. Untuk pertemuan ini soal terakhir nomor 2. Kita ada dua log 2x min 3 sama dengan 2
2 log X plus 1. Oke. Nah, di sini ada syaratnya. Tadi kan syaratnya udah ya. Syaratnya pertama dari persamaan yang atas. Berarti harus 2X min 3 lebih dari 0. Berarti X-nya, ini kan min 3 pindah ke kanan jadi plus ya. 3, 2X pindah ke kanan jadi per 3 per 2. Lalu di sini yang keduanya, si X plus 1 lebih dari 0, berarti sini X min 1. Jadi yang terdefinisi kita makainya ini ya. Yang dipakai adalah daerah terdefinisinya. Daerah terdefinisi adalah 3 per 2 ya. Si 3 per 2 ini nih. Yang dipakai ini. Oke. 3 per 2. Nah, dari terdefinisi baru kita ngerjain nih. Oke. 2 log. Soalnya adalah 2 log. Terus lagi 2 log 2X min 3. Sama dengan 2 log X plus 1. Berarti di sini turun nih si 2X min 3. Berarti menjadi 2X min 3 sama dengan X plus 1. Ya. Berarti di sini si X pindah ke kiri. 2X min 1. Bukan 2X min 1. 2X min X sama dengan min 3-nya ke kanan. Jadi 1 plus 3. 2X min X hasilnya adalah X ya. 1 tambah 3, 4. X-nya 4. Jadi HP-nya adalah 4. Gitu, jadi HP-nya 4. Karena kenapa HP-nya data yang tadi ya? Yang soal nomor 1 kan HP-nya himpunan kosong ya. Karena si 3 per 2-nya ini kan berapa? 3 bagi 2 itu 1,5 ya. Nah, sementara si 4-nya ini tuh lebih dari 4 tuh lebih dari 1,5. Jadi terdefinisi dia. Terdefinisi. Valid sesuai dengan syarat. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kalian mengerti. Kalau misalnya ada yang belum mengerti, silahkan dipahami lagi. Ditulis, dipahami, dicerna ya. Diulang lagi videonya. Karena ini ilmunya sangat penting. Nanti akan keluar di ujian soal-soal seperti ini. Silakan tinggalkan di kolom komentar absen kalian. Jangan lupa di subscribe channelnya. Di like juga videonya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya pembahasan logaritma minggu depan ya. Di video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.